Kabelnya itu masih biru deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang insyaallah semoga kita semua senantiasa dalam naungan rahmat, kasih sayang, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ayahanda jamaah semuanya? Sehat ya? Semoga dengan kita terus istiqamah dalam ketaatan kepada Allah ini mampu menjadikan kita bersama-sama di dunia, kemudian kelak insyaallah bertetangga di surga. Insyaallah pada pagi hari ini dalam waktu yang singkat kita akan sama-sama membahas sebuah tema, sebuah pembahasan yang mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Gambar di depan itu gambar apa? Gambar mumi Fir'aun atau Raja Ramses II dalam sejarah. Di dalam Al-Quran ada dua kisah raja yang akhir hidupnya berbeda. Dua-duanya punya kesamaan. Satu, sama-sama ingkar kepada Allah. Dua, sama-sama diberikan oleh Allah keutamaan dunia. Paling tidak kata ulama ada 3 hal. Fisik yang prima, tidak pernah sakit, kekayaan yang melimpah ruah karena seorang raja, yang ketiga kekuasaan wilayah, hampir separuh atau sepertiga dunia. Tetapi dengan kesamaan yang sama, ternyata akhir hidup dari raja ini beda proses. Yang satu, raja yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, yaitu Fir'aun. Fir'aun ini gelar raja, ya. Yang kedua, raja yang hidup di zaman Nabi Ibrahim, yaitu Namrud. Dua-duanya mengaku diri sebagai Tuhan. Ini luar biasa. Bahkan sebuah pengakuan yang iblis sekalipun tak berani mengatakannya. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Iblis saja gak berani, Pak. Ini lebih parah berarti daripada iblis. Tapi cara kematian dua raja ini beda, Pak. Kalau kita coba perhatikan, beda cara meninggalnya. Yang satu mati di istananya, dalam perlindungan tentara pasukannya, di tengah kekayaan kekuasaan miliknya, mati di istana, Pak. Bahkan dalam riwayat gara-gara seekor nyamuk masuk ke hidung, kemudian bersarang di kepalanya. Karena nyamuk ini makan darah, setiap nyamuk itu lapar, dia tusukkan ujung mulutnya ke otaknya, maka di situ dia merasakan sakitnya luar biasa. Mohon maaf, Pak, kalau ada benda asing masuk ke dalam otak kita, ke dalam tengkorak kita, itu sakitnya luar biasa. Mau isi air, mau isi udara, itu sakit. Apalagi isi benda hidup. Gak kebayang tuh rasanya bagaimana rasa sakit yang diderita oleh raja ini yang luar biasa. Mati di istananya hanya dengan seekor nyamuk. Itulah Raja Namrud. Fir'aun gimana? Mati di istana, Pak? Mati di istana? Tidak. Fir'aun mati jauh dari istana. Dia meninggalkan istananya, dia meninggalkan kekayaannya, karena bersama pasukannya dan tentara yang lengkap, pasukan khusus yang memang pasukan ini ditujukan ketika perang-perang besar. Tapi hari itu pasukan itu ditugaskan untuk menangkap Musa, bahkan untuk membunuh Musa serta Bani Israel. Sampai di tepian Laut Merah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya atas wahyu Allah, terbelah laut itu. Kemudian sampai di ujung jalan, Allah perintahkan untuk memukul kembali, maka seketika gelombang besar menghantam Fir'aun dan seluruh tentaranya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah.
Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu bisa jadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Dan sungguh kebanyakan di antara manusia lalai dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam hantaman gelombang yang besar, badannya Fir'aun tidak hancur, Pak. Badannya masih utuh. Dan ini menjadi bukti bahwa firman Allah itu benar adanya. Pertanyaannya, Pak, kenapa Fir'aun jenazahnya diselamatkan Allah? Kenapa Fir'aun cara matinya berbeda dengan Namrud? Namrud mati di istana dalam keadaan hina, kemudian Fir'aun jauh dari istana, bahkan meninggalkan istana yang selama ini dia banggakan, dan azab baru turun jauh dari istananya. Ternyata, Pak, ini perlu kita perhatikan. Fir'aun itu menikah dengan Asia, ya Pak. Fir'aun itu menikah dengan Asia, dan Asia itu satu dari 4 perempuan yang dijamin surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunda Khadijah, kemudian Fatimah, kemudian Asia, kemudian satu lagi Maryam. Ada 4 perempuan paling utama. Nah, Bunda Asia masuk, ya. Bunda Asia masuk, istrinya Fir'aun, menjadi istri atau tipikal perempuan ahli surga dan memimpin perempuan-perempuan ahli surga. Ketika Fir'aun dulu, ini saya bacakan kisahnya, Pak. Ketika Fir'aun melihat Asia, ya, kemudian dia mengenal Asia itu karena Fir'aun mengutus tentara untuk menangkap orang tua Asia yang beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, yaitu Allah. Kemudian mereka disiksa, dikurung, dizolimi. Fir'aun pun mengancam hal ini kepada Asia. Kalau kamu mau selamat tidak seperti dengan orang tuamu, maka kata Fir'aun apa? Nikah dengan saya. Kalau kamu nggak mau disiksa like your mother, seperti orang tuamu, maka nikah dengan saya. Bila Asia tak mau dinikahi, Fir'aun berjanji akan membakar hidup-hidup kedua orang tua Asia tepat di hadapannya. Siapa anak yang orang tuanya tega diperlakukan seperti itu? Siapa anak yang kuat menahan sebuah kezaliman menimpa orang tuanya kalau tidak melakukan sesuatu? Luluh pula Asia, luluh pula Bunda Asia dengan tawaran tersebut. Kemudian Bunda Asia mengatakan, saya siap menerima pinangan tersebut dengan sejumlah syarat. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Lihat syaratnya, Pak. Bebaskan orang tua saya dan berikan mereka rumah yang indah serta jamin kesejahteraan orang tua saya. Kedua, saya untuk tidur bersamamu, Fir'aun. Kalau 2 permintaan saya tidak kamu lakukan, maka biarkan saya dan orang tua saya mati karena Allah, walau harus disiksa sekalipun. Perhatikan, Pak, syarat yang diajukan Bunda Asia 2. Syarat yang pertama, bebaskan orang tua saya, berikan dia rumah, rawat dia, sejahterakan dia. Yang kedua,
saya menjadi istrimu, tapi saya tidak mau tidur denganmu. Karena haram bagi seorang muslimah dengan laki-laki yang ingkar kepada Allah. Kata para ulama, semenjak menikahi Bunda Asiyah, Fir'aun merawat orang tua Bunda Asiyah sesuai dengan permintaan Asiyah. Dia berikan rumah, dia berikan makanan, dia rawat, dia berikan kebahagiaan, semuanya. Ini jarang orang tahu. Karena dia merawat orang tuanya Asiyah, dan orang tua Asiyah ini mertuanya. Dalam Islam mertua adalah orang tua. Dia rawat dengan baik, dia perlakukan dengan baik, dia berikan rezeki terbaik. Masya Allah, Jibril ketika ingin mengazab Fir'aun gak bisa, Pak. Gimana mungkin saya mengazab ya Allah, sementara di rumahnya ada orang tua sepuh yang dia rawat. Jibril bingung, Pak. Sementara Fir'aun itu luar biasa, dikirimkan darah dalam Al-Quran itu, wal jarod wal kumal, dikirimkan belalang, hama belalang menyerang, hama kutu menyerang, hujan darah menyerang, banjir. Tidak beriman juga, gak bisa ini ya. Fir'aun tidak bisa dihabisi di rumahnya. Maka satu-satunya cara adalah azab itu tidak turun di rumahnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Fir'aun membawa Bani Israel, karena mereka akan dibunuh. Mereka berlari meninggalkan tanah kelahiran mereka menuju tepian Laut Merah. Di situ baru Allah turunkan azab. Maka wahai diriku, kalau Fir'aun yang zolim, yang lalim, Allah bahkan mengaku dirinya Tuhan saja, azab tak bisa turun kepadanya karena memuliakan orang tua, karena memuliakan mertuanya, karena menjaga amanah istrinya untuk merawat, membebaskan orang tuanya, memberikan kehidupan yang layak. Maka sudah pasti bagi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih punya orang tua, semoga Allah berikan kita kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Maka selama kita bisa berbakti baik kepada orang tua kita atau mertua kita, selama mereka masih hidup, terlebih bagi mereka yang sudah wafat, disitulah kemudahan demi kemudahan, rezeki dari Allah, jagaan dari Allah, rahmat dari Allah senantiasa turun kepada kita sekalian. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jihad terbesar ada di rumahmu. Jihad terbesar ada di rumahmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita saksikan sebuah tayangan terlebih dahulu. Diperhatikan dengan baik, didengarkan dengan seksama. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Kamilianti. Anissa. Salma. Nama aku Indra Wijaya. Raidi. Raidi, panggilnya Raidi. Ray. Ya. Oke, Ray, kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya kuliah sama nyami kerja. Mahasiswa. Kuliah. Ya cuman kuliah. Anissa apa punya masa depan yang cerah? Pasti mau dong. Ya pasti mau dong. Pasti lah Kak, jelas. Jelas pasti mau ya?
kali 24 jam. Dalam 2 satu malam. Iya, begitu. Bagaimana? Nggak ada sama sekali istirahat. Istirahat? Nggak ada. Kerjanya 24 jam tuh. Nggak ada libur sama sekali selama 1 minggu. Dan nggak ada waktu istirahat. Ya susah sebenarnya. Kayaknya nggak ya? Nggak ada. Nggak kayaknya. Tapi di sini juga nggak ada yang namanya mau merah. Terus hari raya Bahkan hari raya pun, akhir tahun, tanggal merah pun kita nggak bisa libur. ya kalau misalnya nggak ada hari libur sama sekali tanggal merah nggak libur, apalagi hari raya nggak libur tuh kayak gimana ya? Berat sih. Nggak ada. Enggak. Ya tugas kita dia cuma ngelayanin customer kita dengan baik aja. Mau dia marah, mau dalam kondisi sedih, dalam kondisi senang, kamu yang layani. Satu kali kerja, mau siang, malam, subuh, pagi, semuanya kamu yang melayani. Berarti selalu on time. Selalu konten. Kira-kira kamu kerjaan. Kalau menurut itu sih nggak bakal tanggung. Mungkin ya sakit itu namanya kita manusia kan, jadi takut Saat sakit pun kita mungkin masih harus kerja. Kalau itu dari kita ngomongin aja deh. Namanya pekerjaan ya pasti kan ada gajinya. ya. Nah di sini kamu mau ngajuin gaji berapa untuk pekerjaan seberat itu? Sebulan. Sebulan. Berapa? 100 juta kali ya? 100 juta. Iya 10 atau 15 lah. Cuma 15 juta. Iya. Dengan kerjaan seperti ini. Ada berapa ya? Banyak deh. 100 juta juga cukup. Samain sama UMR udah cukup. Yakin? Pokoknya berapa? 2,4 juta. Ya 2 juta nanti sih. Kalau aku 23 juta. Cuma segitu aja? Cuma segitu. 23 juta cukup? Saya cukup. Cukup. Tadi kan 100 juta. Ya tapi di sini di pekerjaan ini sebenarnya kita nggak digaji. Ya nggak mau lah. Berarti nggak dapat apa-apa sama sekali ya. Terus Cuma nggak. Tidak digaji. nggak digaji. Nggak digaji. Nggak deh. Nggak. Tapi percaya nggak? Dengan pekerjaan seberat ini tanpa gaji masih ada orang yang mau kerja di sini. Percaya? Kayaknya nggak. Enggak. Nggak. Nggak percaya. Nggak percaya. Nggak percaya. Percaya? Nggak mungkin ada yang ngomong. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin ada orang yang ngomong kayak gitu. Nggak percaya sih. Nggak percaya. Nggak percaya. Nggak percaya. Tapi menurut kamu kalau ada orang yang mau di sini, orang itu berapa dulu? Ya ada sedikit. Nah itu juga sih. Nah itu gimana? Nah itu ya kayaknya bodoh. Kok dia mau? Ya pemikirannya nggak logis gitu Pak. Ya bodoh. Bodoh. Bodoh ya. Iya. Kurang pinter. Kurang pintar ya. Iya. Berpikir. Kurang berpikir ya. Oke, kurang berpikir ya. Tapi nyatanya ada. 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 Siapa? Ibu. Gila. Ya kali kerja udah sampai-sampai nggak ada gaji. Tapi nyatanya ada. Siapa tuh? Ya. Sebuah sosial eksperimen tentang sebuah pekerjaan tanpa digaji, pekerjaan 24 jam. Kemudian ada yang berani mengambilnya ketika mereka mengatakan naif, bodoh, nggak berpikir, nggak logis. Ada orang yang mau bekerja 24 jam, melayani customer, mau dia marah, mau dia senang, mau dia bahagia, tugasnya sabar melayani customer apapun keinginannya. Bahkan tidak ada hari libur, sakit pun tetap bekerja. Tidak ada jam istirahat, 24 jam non-stop. Ketika disampaikan bahwa ada yang mau mengambil pekerjaan itu yang bernama ibu, maka seketika semuanya terdiam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, inna sholata tanha
'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan mungkar yang paling besar setelah syirik kepada Allah adalah uququl walidain. Kita durhaka kepada orang tua. Maka kalau orang itu benar sholatnya, kalau orang itu diterima sholatnya, kalau orang itu menjaga betul kualitas sholatnya, bisa tercermin dari perilaku dia kepada ayah dan ibunya. Karena mengerikan kalau kita sholat, tapi kepada orang tua kita masih angkat suara. Ketika kita salat, Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi ketika kepada orang tua, perilaku kita, perbuatan kita, ucapan kita justru menyakiti. Bahkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, justru tangan yang bersaksi ini menzolimi orang tua. Berapa banyak kita saksikan di televisi perilaku anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jika dia seorang muslim, maka ini perkara yang sangat berat pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita masih panjang, ayahanda. Maps hidup kita itu masih jauh. Kita baru saja selesai dari alam ruh. Alastu birabbikum, ketika Allah mengambil perjanjian dengan kita, apakah aku ini Tuhanmu? Bala syahidna, semuanya mengambil saksi bahwa benar engkau adalah Tuhan kami. Dari alam ruh kita masuk ke alam dunia. Sebelum masuk ke alam dunia, kita transit terlebih dahulu di alam rahim, di alam kandungan. Dan alam rahim ini Allah titipkan kepada perempuan. Ini menjadi bukti bahwa Islam sangat memuliakan wanita, dan Allah Subhanahu wa taala mempercayakan satu alam dari sekian alam yang diciptakan Allah ada di tubuh seorang wanita. Sesoleh-solehnya laki-laki tidak punya rahim. Ini bukti bahwa perempuan ditempatkan Allah pada tempatnya yang sangat mulia. Dari alam kandungan 9 bulan 10 hari dikandung oleh ibu kita, kemudian dilahirkan kita ke dunia. Seperti hari inilah kita saling berjumpa satu sama lain. Maka di alam ruh kita tidak memiliki status apapun, Pak. Semuanya sama hamba Allah. Semuanya sama, tidak ada perbedaan. Di alam ruh kita belum memiliki keinginan, tapi kita baru memiliki keinginan, baru memiliki kedudukan dan peran ketika kita sudah masuk ke alam kandungan. Karena hidup di dunia itu sebentar, karena hidup di dunia itu adalah tempat memperbanyak pahala dan kebaikan, supaya kehidupan di dunia ini berwarna, supaya kehidupan di dunia ini ada manfaat, supaya kita bisa mengambil pahala, Allah bagi peran. Yang lahir duluan, kemudian generasi berikutnya kemudian lahir, yang duluan itu disebut orang tua. Generasi sesudahnya namanya anak. Dari anak yang pertama lahir, anak yang kedua, anak yang ketiga. Yang pertama disebut kakak, yang dua ketiga disebutnya adik. Pembagian peran seperti ini Allah jadikan supaya hidup di dunia ini berwarna. Oh, yang muda menghormati yang tua menyayangi dan menjadi uswah bagi yang muda. Disitulah peran kita sebagai anak, disitulah peran kita sebagai orang tua. Allah turunkan sehingga hidup di dunia ini lebih jelas, dan kita bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebelumnya kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, di dalam Al-Qur'an itu ada 3 perintah
yang tidak akan diterima 3 perintah ini sampai kita mengamalkan 3 amal penyertanya. Jadi 3 amal ini tidak akan diterima sebelum 3 amal penyertanya kita lakukan juga. Yang pertama, sholat tidak akan diterima sampai membayar zakat. Aqimus sholah wa tu'tiz zakah. Tegakkan salat, bayar zakat. Makanya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, siapa yang meninggalkan zakat, enggan bayar zakat, tidak diterima sholatnya. 2 tahun kepemimpinan Khalifah Abu Bakar memerangi orang yang enggan membayar zakat. Karena bagi mereka, wah zakat itu nggak wajib, padahal zakat rukun Islam. Yang kedua, taat kita kepada Allah tidak akan diterima sampai kita taat kepada Rasulullah. Atiullah wa atiur Rasul. Jadi sempurna ketaatan kita kepada Allah manakala kita sempurna dalam mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada manusia yang paling sempurna ketaatannya kecuali beliau, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kata Ibnu Abbas, syukur kita kepada Allah tidak akan diterima sampai kita bersyukur kepada orang tua. Apa dalilnya? Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, dan juga kepada kedua orang tuamu, ibu dan bapakmu. Ilayyal masir, hanya kepadakulah tempat kembali. Kenapa jamaah? Karena kalau boleh jujur, segala bentuk kemudahan, rezeki kita, bahkan kehidupan kita hari ini, itu semua karena orang tua. Makanya orang yang hidupnya mudah, lancar, itu pasti benang merahnya sama. Pasti perilaku sama orang tuanya cakep. Tapi kalau hidupnya susah, melamar pekerjaan gak diterima, sudah bekerja kena fitnah, sudah bekerja di PHK, udah di PHK rumah tangga kacau balau, dan kekacauan demi kekacauan yang lain terjadi. Coba perhatikan bagaimana karakter dia dengan orang tuanya, bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya. Ayah bunda jamaah pagi ini, subuh ini bisa ke masjid, bahkan ikut taklim sejenak sampai syuruk. Ini membuktikan bahwa masih ada bagian doa orang tua kita yang dikabulkan oleh Allah. Apa doanya? Rabbi habli minas solihin. Emak kita, bapak kita dulu terus mendoakan kita, ya Allah jadikan anak saya ini anak soleh. Gak pernah saya mendengar orang tua ketika anaknya baru lahir atau dia punya anak, ya Allah mudah-mudahan jadi jenderal kamu nak. Jarang. Gak pernah, malah selalu doanya jadi anak yang soleh ya nak. Masya Allah. Terus pagi ini kita bisa subuh jamaah dengan Ustadz Sabar sebagai imam tadi, kemudian duduk sejenak untuk ta'lim. Setelah ini kita melakukan syuruk dan duha. Setelah itu kita melakukan aktivitas, berkegiatan seperti biasa. Kita bisa melakukan seperti itu bukan karena kemampuan kita, tapi ada bagian doa orang tua yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan duduknya ayahanda jamaah semua pagi ini menjadi bukti bahwa satu, doa orang tua kita dikabulkan Allah. Dua, pahala besar mengalir kepada orang tua kita di rumah. Bagi ada yang sudah di dalam kubur, ini bisa menjadi cahaya untuknya, penerang dan pembebas dari siksa kubur karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Jangan mempersekutukan Allah, tauhid.
wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tuamu hendaklah ihsana, berbuat terbaik. Kenapa tidak menggunakan kata khaira di sini? Kenapa menggunakan kata ihsan? Kata para ulama, berbuat baik kepada orang tua itu satu, baik ketika dekat, baik ketika jauh. Dua, baik ketika lengkap maupun ketika mereka tidak lengkap. Misalkan cerai, tidak boleh seorang anak karena orang tuanya cerai merusak hubungannya dengan salah satu orang tua, nggak boleh. Mantan istri, mantan suami ada, tapi mantan anak, mantan orang tua nggak ada. Tiga, ihsana, baik ketika orang tua masih hidup, terlebih bagi orang tua yang sudah wafat. Berbuat baiknya sepanjang ini ihsan. Kemudian berbakti kepada orang tua di ayat yang tadi diletakkan oleh Allah setelah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua diletakkan setelah menjaga tauhid kita kepada Allah. Artinya apa? Salah satu di antara amal soleh yang paling dicintai Allah adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ayyul a'mali ahabbu ilallah ya Rasulullah, apa amal yang paling dicintai Allah? Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Yang kedua, tsumma birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Tsumma al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jihad dengan nyawa, membela agama Allah, membela kemuliaan Islam, diletakkan setelah berbakti sama orang tua. Bayangkan, jihad. Yang jihad itu dalam hadis sahih, meninggal dalam keadaan syahid, memberikan 70 syafaat keluarganya di hari kiamat, masuk surga tanpa hisab. Itu jihad. Tapi ternyata jihad kemuliaannya setelah berbakti kepada orang tua. Maka suatu saat dalam sebuah peperangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mempersiapkan pasukan. Kemudian Rasul melihat ada seorang anak muda bergabung di tengah para sahabat. Nabi bertanya, ahayyun walidak, apa orang tuamu masih ada? Naam, ya Rasulullah. Qala fafihima fajahid. Kata Rasulullah, datangi keduanya, pulang, temui mereka dan berjihad dengan berbakti kepadanya. Subhanallah, karena anak ini pergi jihad tidak izin sama orang tua, tidak izin dengan orang tua. Jihad pak, jihad tidak izin orang tua, pulang, nggak main-main. Karena ketaatan kepada orang tua di atas bahkan seruan jihad itu sendiri. Allahu Akbar walillahil hamd. Keutamaan yang berikutnya adalah pintu surga yang paling tengah itu adalah berbakti sama orang tua. Kalau kita melihat istana negara seperti di gambar itu, istana negara ini sering digunakan oleh presiden untuk melaksanakan upacara detik-detik proklamasi. Baki itu, pembawa baki, pengambil bendera pusaka, itu kan masuk dari pintu tengah pak, dari tangga tengah. Presiden itu keluar dari pintu tengah. Biasanya pintu tengah itu pintu utama, jalur utama. Ada pintu samping, ada pintu belakang, ada pintu timur, ada pintu barat. Tapi ada disebut main lobby, lobby utama. Di situ ada resepsionis. Permisi pak, selamat datang. Ada yang bisa dibantu? Silahkan menuju resepsi. Dipersilakan pak, disambut. Demikian pula di surga. Ada banyak pintunya, tapi pintu yang bagian tengah itu kata Rasulullah, al-walidu
ausatu abwabil jannah. Orang tua merupakan pintu surga paling tengah. Jika engkau mampu, maka tetapilah au ihfaz, atau jaga mereka. Ya. Tentu Pak, kita ingin semuanya jamaah muhajirin yang dimuliakan Allah, kita ingin masuk surga dari pintu yang paling utama, dari pintu VVIP. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai anak-anak yang mampu berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sama orang tua itu jadikan sahabat. Sama orang tua itu bersahabatlah, bergaullah sebagaimana sahabat. Kalau bapak punya sahabat, umpama bapak punya handphone, kemudian bapak mau ke kamar mandi, kemudian ambil wudhu, titip ya, kata kita sama sahabat kita. Oh iya. Kemudian selesai wudhu, sahabat kita ngomong, aduh maaf ya, tadi pas saya mau kantongin, jatuh. Maaf nih, LCD-nya retak. Kira-kira kita sebagai sahabat yang menitipkan handphone ke sahabat kita, marah atau tidak Pak? Kayaknya kalau itu sahabat kita, kita akan banyak kompromi dan akan banyak maklum. Kamu ini, untung kamu sahabat saya, coba enggak, saya suruh kamu ganti. Begitu. Selalu banyak pengecualian, selalu banyak permakluman. Untung kamu sahabat saya, untung kamu teman saya. Coba kita gunakan ini kepada orang tua. Berapa banyak anak-anak yang curhat kepada saya, orang tuanya bercerai, orang tuanya sering ribut, orang tuanya bahkan menunjukkan akhlak yang tidak baik, bahkan menzolimi ibunya. Saya nggak akan maafkan ayah saya, Ustaz. Coba, bisa nggak perkataan kita tadi kepada sahabat juga kita sampaikan seperti itu kepada orang tua? Kita berikan banyak maklum kepada orang tua. Bagaimanapun mereka, beliau berdua adalah orang tua kita. Kemudian yang berikutnya, termasuk di antara bersahabat dengan orang tua adalah kita mencium tangannya. Ini di antara uruf, adat, kebiasaan dari orang-orang Indonesia. Kalau di Arab kita sulit melihat mereka mencium tangan. Padahal dalam hadis Nabi SAW, Nabi itu justru mencium tangan Fatimah. Nabi mencium tangan Fatimah. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, aku tidak pernah mencium tangan yang lebih wangi dari tangan Rasulullah dan tangan lebih lembut daripada sutra kecuali tangan Rasulullah. Anas bin Malik mencium aromanya dan merasakan lembut halus tangan Rasulullah. Berarti Anas bin Malik juga mencium tangan Nabi. Nah, mencium tangan orang tua ini perlu diajarkan sama anak. Kalau lagi kondisi pandemi kayak gini memang serba salah Pak. Ya, serba salah kita mencium tangan karena takut menularkan penyakit atau virus. Kalau kata ulama, mencium tangan orang tua itu jangan sampai tangan orang tua naik. Ini salaman nih, kita lagi duduk nih orang tua, anak kita mau berangkat sekolah, pamit ya Pak, tangannya naik. Itu tidak asal. Harusnya anaknya merendah kemudian mencium tangan. Nasrul, anaknya Ustadz Ihsan, adik ipar saya, pulang dari Turki, itu cara salam kepada orang tuanya beda. Kalau sebelum berangkat salaman sama orang tua biasa, begitu aja. Setelah pulang dari Turki, bolak-balik Pak, begitu. Saya tanya, kenapa begitu? Orang Turki kalau ketemu guru sama orang tua kayak gitu, dia cium tangannya bolak-balik 2 kali dan ada suaranya, begitu. Bukan ditempel di kening, tempel di hidung, tempel di pipi. Itu bukan itu. Mereka mencium dengan kecupan di punggung tangan dan tapak tangannya. Kalau di punggung tangan kita mengharapkan ridhonya,
Di tapak tangan kita mengharapkan kasih sayangnya. Kita bisa cium aroma minyak wanginya, aroma minyak anginnya, aroma masakannya, bawangnya, sambalnya dari tangannya. Maka dari situlah aroma itu masuk ke dalam otak dan alam bawah sadar kita, terngiang-ngiang setiap mencium aroma sesuatu. Oh, ini aroma ibu saya. Setiap mencium aroma sesuatu, oh ini aroma ayah saya. Teringat orang tuanya, maka seketika itu kita mendoakan mereka, kita berbakti senantiasa kepada mereka. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam sedikit lagi, mukmin dan kafir itu dibedakan, Pak, dalam Islam. Ya, bahkan tegas firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Tapi hanya satu dalam Islam, hanya satu keadaan dalam Islam, dan satu-satunya keadaan di mana muslim kafir tidak dilihat oleh Allah. Yaitu apa? Ketika kita berhadapan dengan orang tua. Orang tua kita muslim, orang tua kita non muslim, orang tua kita mukmin, atau orang tua kita tidak beriman, kedua-duanya posisinya sama di hadapan Allah. Sama-sama kita wajib berbakti kepada mereka. Ya Rasulullah, inni ummi qadimat alayya wa hiya raghibatun afasiluha. Ibu saya tidak mau masuk Islam, tidak mau beriman. Apakah saya wajib berbakti? Naam, siliha. Ya, berbaktilah kepada beliau. Subhanallah. Kalau orang tua kita saja mukmin, ya, beriman sama Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, tentunya berbakti kita semakin wajib dan semakin besar kepada mereka. Terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah, ada doa yang sering kita baca dalam sholat dan dalam munajat kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata ulama, ketika kita melakukan atau membaca doa ini, kita sedang melakukan dua amal yang istimewa. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni kesalahanku, adalah satu amal soleh, yaitu taubat atau istighfar. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yaitu amal soleh kedua adalah birrul walidain. Dalam satu tarikan nafas, dua amal ibadah utama kita lakukan, yaitu taubat kepada Allah, dan yang kedua birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan dalam kajian subuh singkat ini bisa menjadi pelajaran bagi saya, bagi seluruh jamaah sekalian, bahwa di kisah pertama tadi bagaimana Fir'aun dalam hidupnya berbeda kisah akhirnya dengan Namrud. Kenapa? Karena Fir'aun sangat memuliakan mertuanya, sangat mencintai orang tuanya, memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya. Yang ini tidak dilakukan oleh Raja Namrud, sehingga kalaupun azab itu turun, tidak diturunkan kecuali jauh dari rumahnya, karena rumahnya ada orang tuanya. Maka bersyukurlah bagi kita yang rumahnya ada orang tua, apalagi orang tuanya sepuh, dirawat dengan baik, dimuliakan dengan baik, tidak dirawat di panti jompo, tidak dibuang, tidak dikucilkan, diperhatikan. Aduh ya Allah, itu rumah yang paling sangat beruntung di dunia, rumah di dalamnya ada kedua orang tua. Allahumma gfir lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan Allah menjadikan kita selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.